kita adalah bagaimana meningkatkan sarana dan prasarananya. Nanti solusinya bisa jadi BUMD pangan khusus menangani tentang perikanan ini. Ini bisa menjadi salah satu solusi agar hasil perikanan harganya bisa lebih baik. Yang belum ada ini di Cilacap wisata airnya malah. Wisata airnya dengan laut ini nanti kayak apa? Ombak setiap waktu pasti berbeda. Kadang cilik, kadang gede, kadang biasa-biasa saja, kadang anteng, kadang lain sebagainya. Tetapi kadang kita ini tidak pernah satu mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang kita dapat. Saya alhamdulillah dengan beliau Pak Syarif datang ke sini, insya Allah kita akan semakin merasa nyaman bahwa ada perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dari anggota dewan yang menjadi wakil kita di Banyumas Cilacap, khususnya yang mau untuk mengangkat aspirasi dari warga. Pemuda pelajar ini harus memiliki komitmen untuk mencari jati diri melalui organisasi dengan cara belajar baik secara organisasi maupun belajar untuk membaca buku dan membaca realitas kehidupan, karena itu menjadi fondasi kita agar menemukan jati diri kita. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah yang terletak paling ujung selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat dan Samudra Hindia. Berada di antara jalur strategis antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kabupaten Cilacap menyimpan berbagai potensi alam dan kelautan yang melimpah. Sehingga tidak mengherankan jika Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Jawa Tengah. Sayangnya, kondisi cuaca yang tidak menentu dan harga ikan yang tidak stabil membuat sebagian nelayan resah. Sebagian dari mereka bahkan terpaksa berhenti melaut karena terbatasnya modal karena terus merugi. Kondisi tersebut pun mendapatkan atensi khusus dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Legislator yang berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng ini langsung turun tangan bertemu nelayan di Kabupaten Cilacap. Ya, beliau adalah Syarif Abdillah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Politisi yang berasal dari daerah pemilihan atau Dapil Jateng 11 ini sengaja mendatangi nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan atau TPI Tegal Katilayu Cilacap untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi perekonomian mereka saat ini. Saya Syarif Abdillah dari DPRD Provinsi Klaben kok malah terkenal. Jawa Tengah lagi mensurvei kesiapan nelayan untuk mencari ikan pancing layuran. Ini cek kesediaan BBM, tersedia atau tidak, situasi seperti apa, mungkin sudah punya usulan atau belum, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa terus untuk coba kita kawal program-programnya. Salam buat Pak Gubernur, terima kasih. Pak Gubernur itu ikannya harganya itu yang stabil, jangan naik turun terus. Nggak stabil sama BBM-nya. Soalnya BBM-nya banyak, itu jauh nyarinya. Udah Pak Gubernur. Saya lagi di Cilacap, ini di Tegal Kamulian. Sebelah ada TPI, ini lagi persiapan untuk kapal dari Mas Iman, Mas Bagas, Dendi dan Mas Kuser ini mau persiapan berangkat ke laut. Ini mau mencari apa Mas Iman? Mencari ikan layur. Cari ikan layur. Itu nanti kita doakan semoga dapat yang banyak karena rezekinya lancar. Ya memang di Cilacap ini ada satu potensi yang sangat besar adalah di perikanan. Walaupun memang PR kita adalah bagaimana meningkatkan sarana dan prasarananya. Artinya begini, kita ingin menyampaikan pendapatan nelayan itu naik
salah satu solusinya selain soal sarana yang baik, yaitu soal jumlah produksi yang dihasilkan. Kita berharap ke depan perahu dan mungkin sarana-sarana yang lain bisa ditingkatkan, mungkin bisa lebih besar, dan sekaligus nanti tempat penjualan ikan bisa lebih baik, dan itu di kawasan ini bisa menjadi industri perikanan khususnya di Jawa Tengah, dan bisa kita punya target ekspor di Indonesia, karena salah satu ekspor terbesar kita Indonesia adalah subsektor perikanan. Iya, kenapa kita benar-benar mencoba mencermati ini, karena di PRPJMD yang akan kita buat di Jawa Tengah, kita ingin memasukkan kawasan Cilacap ini menjadi kawasan industri perikanan dengan satu peningkatan sarana prasarana. Nanti perahunya kita harapkan ada yang besar-besar, dan mungkin ada muncul koperasi yang kemudian bisa memberikan semacam penguatan, mungkin pinjaman yang lebih lunak untuk sarana prasarananya biar diupdate gitu loh. Jangan sampai kalah dong dengan negara lain. Itu kalau Vietnam itu nelayannya besar-besar, Pak. Nah, jadi kalaupun jauh nggak ada persoalan, tetapi pendapatannya pun banyak. Tetapi kalau udah 3 hari, 4 hari, terus mungkin sampai 1 minggu, tapi pendapatannya kurang maksimal, itu menurut kami kurang produktif. Maka produktivitas salah satunya itu meningkatkan sarana-sarana prasarannya, sehingga transportasi yang dimiliki oleh nelayan bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Saya harapan, soalnya hasilnya itu semakin jauh, Pak, sampai Parangtritis Jogja, sedangkan sama ini bensinnya itu kurang maksimal sama penghasilan, nggak stabil lah, nggak setara sama penghasilan. Habis 2 juta, sekitar 2 juta 2.500.000. Ya nggak mesti sih, ya soalnya itu tergantung rezeki, tergantung nasib. Ya kalau lagi dapat ya alhamdulillah bisa nutup, kalau nggak dapat ya gimana lagi. Nelayan ya sebenarnya pengen sejahtera gitulah, sejahtera, seimbang, soal penghasilan sama harga itu distabilkan sama BBM. Soalnya BBM-nya tinggi, harganya kadang-kadang terlalu rendah gitu loh. Terutama itu yang utama itu harga ya, harga bisa stabil lah gitu. Harga jual ikannya. Iya, harga jual ikannya. Masukkan Ya itu yang paling utama itu harganya sih dalam nelayan. Kadang-kadang nggak stabil sama pemodalan gitu. Iya, ini terima kasih Mas Iman ya, dan teman-teman semuanya. Masukan kita akan besok kita masukkan ke Pak Gubernur. Kita ingin menyampaikan bahwa kondisi terutama tadi di harga jual ikan biar lebih stabil ya, sehingga antara cost produksi dengan cost hasil dari penjualan itu paling tidak ada keuntungan lah, ada sisi keuntungan yang bisa mensejahterakan petani. Kita akan sampaikan nanti solusinya bisa jadi BUMD pangan khusus menangani tentang perikanan ini bisa menjadi salah satu solusi agar hasil perikanan bisa stabil dan harganya bisa lebih baik. Tak hanya nelayan, Wakil Ketua DPRD Jateng ini juga mendatangi para pengrajin ikan dan udang olahan untuk menyerap aspirasi mereka. Saat berdialog bersama pedagang ikan TPI Tegal Katilayu, beberapa keluhan dari masyarakat mencuat, mulai dari sepinya penjualan, kondisi tempat pelelangan ikan yang perlu ditata lebih modern, hingga merosotnya harga ikan. Ibu pribadi ya terharu ya Mas, dibagi-bagi rezeki, beliau beli cumi kami, teman-teman seperjuangan dibagi rezeki semua. Doa kami rakyat Cilacap nggih, alhamdulillah Pak Sarip sehat panjang umur beserta tim. Ini saya di sebelah tempat pelelangan ikan, tempat Tegal Katilayu. Ini tempat penjualan ikan, pasar dan catering. Kita harus semangat. Dalam kondisi efisiensi, kita harus terus bekerja. Untuk apa? Untuk selalu mendampingi masyarakat. Harapan-harapan dari masyarakat agar harga ikan ini stabil dan bagus. Nanti bisa sarana prasarana harus ditingkatkan. Ya, hari ini mungkin bisa lebih besar lagi sehingga bisa sarana dan tempat untuk ikan bisa dibeli dengan nih Pak, ini tulisannya apa?
Aja kakean mikir, bismillah lakoni wae. Terima kasih. Nggih. Semoga Bapak sehat selalu. Ya. Rezeki. Sudah. Amin, 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 amin. Usai mengunjungi kawasan TPI Tegal Katilayu, legislator yang memiliki hobi belusukan ini mengunjungi kawasan wisata Pantai Cemara Jajar yang berada di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Destinasi wisata yang dibuka sejak 3 tahun lalu ini menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat sekitar. Berbeda dari pantai lainnya, pantai yang dikelola masyarakat ini menyajikan suasana yang rimbun dan sejuk, lengkap dengan pemandangan pantai yang mempesona. Tak ayal jika hari libur tiba, pantai ini menjadi salah satu tujuan wisata keluarga yang nyaman. Di Pantai Cemara Jajar di Kabupaten Cilacap, Kelurahan Tegal Kamulya. Ini kayaknya baru berdiri berapa kan ini ya? Sekitar 3 tahun. Baru 3 tahun. Ini memanfaatkan situasi untuk kawasan wisata. Ini bentuk kreativitas dari sahabat-sahabat pengelola di sini. Jadi ini udah mulai agak ramai, tadi lihat di sana sampai sini ramai sekali. Ini bisa jadi inspirasi buat kita sekitar pelabuhan dan sekitar laut itu ternyata bisa menjadi memiliki fungsi ekonomi, yaitu bisa menjadi wisata. Masih sangat potensial. Tinggal nanti butuh sesuatu yang lebih maksimal lagi, terutama dalam hal mengidentifikasi mana yang jalan-jalan yang tepat, yang itu nanti bisa dikembangkan. Misalnya ini kawasan yang sekitar sini nanti seperti apa, mungkin ada mainan anak-anak sebelah sana dan lain sebagainya. Mungkin dimasuk lagi nanti yang belum ada ini di Cilacap, wisata airnya malah. Wisata airnya dengan laut ini nanti kayak apa gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi hal yang penting untuk bisa kita diskusikan dan bisa kita terapkan, cari cara agar ini bisa ada di Kabupaten Cilacap untuk wisata Kabupaten Cilacap. Mas Reno ini juga salah satu pemerhati dan juga beliau tokoh-tokoh muda yang selalu ingin meningkatkan produktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat di Cilacap. Moga Mas. Kami pohon-pohon cemara, di pohon-pohon cemara terus sampai saat ini malah jadi muncul ide kreatif untuk menjadi tempat wisata baru di wilayah Tegal Kamulya Cilacap Selatan. Kurang lebih sekitar 3 tahunan ini berjalan. Efeknya tentunya ya sedikit banyaknya bisa meningkatkan secara perekonomian warga-warga sekitar. Alhamdulillah ada yang buka-buka warung jajanan, warung makanan, terus bapak-bapaknya juga tergabung dalam Pokdarwis, kelompok sadar wisata untuk mengelola dan untuk menjaga keamanan di wilayah Tegal Kamulya. Baik, harapannya dengan adanya Pak Sarif selaku anggota DPD Provinsi Jawa Tengah bisa lebih mensupport kami yang ada di bawah, terutama di wilayah Tegal Kamulya Cilacap Selatan, bagaimana formula-formula apa yang bisa untuk lebih bisa meningkatkan nilai ekonomis dari tempat wisata yang ada di tempat kami ini. Kegiatan bersama Bapak Syarif Abdillah di Kabupaten Cilacap masih berlanjut di Desa Tegal Kamulyani untuk menyerap aspirasi masyarakat yang mayoritas merupakan masyarakat nelayan. Dalam diskusi yang berlangsung santai tersebut, berbagai keluhan dari masyarakat muncul, seperti kondisi jalan yang rusak, pendataan bantuan bansos yang masih amburadul, hingga penataan lingkungan. Tidak semua orang itu begitu. Di dunia ini rata-rata orang mencari kenyamanan, tapi Panjenengan Suma itu selalu mencari tantangan. Ombak setiap waktu pasti berbeda. Kadang cilik, kadang gede, kadang biasa-biasa saja, kadang anteng, kadang lain sebagainya. Setiap waktu nggak ada yang sama. Hakikatnya hidup itu setiap waktu nggak ada yang sama. Hakikatnya begitu. Tetapi kadang kita ini tidak pernah mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang kita dapat. Ini yang paling penting ingin saya sampaikan di sini. Apa kesyukuran kita
ya apa yang di hadapan kita yang diberi oleh Tuhan, yang pertama harus patut kita syukuri dulu. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ya matur nuwun sama Sang Hyang Widi lah dari bagi agama yang lain ataupun percayaan yang lain. Kenapa itu penting, Bapak Ibu semuanya? Panjenengan semua, kita semua hidup di dunia ini, apapun profesinya, apapun situasinya, ini tidak terlepas dari kewajiban yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itulah bedanya nelayan versi Indonesia dan mungkin versi negara lain. Mode Indonesia itu kita ini boleh melakukan apapun. Mungkin kita bisalah tidak sesuai dengan apa, monggo. Tetapi yang tidak boleh di Indonesia adalah mematikan adanya Tuhan di hati kita. Karena negara kita pasal pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lah, teng mriki kula adalah bagian DPRD Provinsi Jawa Tengah. Niku mendapat tugas dengan FGD ini, paling enggak saya ingin mendengar apa-apa yang jadi masukan panjenengan agar kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait bidang perikanan dan terkait dengan program kebijakan untuk nelayan bisa sesuai yang diharapkan ke depan. Mereka berharap aspirasi dan masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti pemerintah. Ini acara di RW 07 di ya, Kelurahan Tegal Kamulyan, ya, di Kabupaten Cilacap. Ini kawasan para nelayan di sini, Mas. Ya, yang pertama tadi disampaikan satu soal drainase di sini yang harus langganan banjir. Ini nanti akan kita usahakan untuk jadi prioritas di sini. Yang kedua soal data sosial. Ini memang terutama di kawasan ini menjadi problematika sehingga data lama itu belum terupdate kembali sehingga yang baru-baru ini tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Terus tadi juga ada problem soal BBM dan ada problem subsidi, bagaimana EPAS itu menjadi problematika sini sehingga aturan-aturan terkait dengan subsidi BBM mungkin bisa segera terkelola dengan baik. Dan kita akan membuat beberapa rancangan dan masukan kepada pimpinan dan gubernur Jawa Tengah terkait dengan penataan BBM dan sekaligus terkait dengan ini pencemaran laut ya dari PLTU yang tadi yang harusnya ini dikeluarkan agak ke tengah, ini masih di pinggir-pinggir itu istilahnya limbahnya malah dikeluarkan. Nah, ini akan mengganggu ekosistem laut dan juga mengganggu proses penangkapan ikan yang di kawasan sekitar pelabuhan ikan pantai ini, Teluk Penyu. Gitu, Mas. Ini Pak RW, silakan. Ya, karena tentang keluh kesah warga kami, karena selama ini kita kan sudah berjalan kurang lebih dari 95, itu lingkungan kita itu memang satu kesatuan dengan PPNC, itu Pelabuhan Perikanan Nelayan yang sekarang terkenalnya itu Pelabuhan Nelayan Samudra. Nah, itu karena sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala lingkungan, kita selalu menjadi keluh kesah apabila terjadi banjir dan sebagainya, sehingga kita selalu diminta masyarakat untuk mengusulkan bagaimana sih ketindaklanjut dari pemerintah kok tidak ada untuk perbaikan-perbaikan yang bisa dirasakan sehingga tidak terjadi banjir. Karena saya lihat memang dari tahun 95 belum pernah ada perbaikan sama sekali. Sehingga drainase yang seharusnya sudah diperbaiki, ditinggikan untuk agar menjadi bisa lancar untuk aliran airnya tidak sampai berjalan seperti dengan rencana sehingga mengenai masyarakat. Kemudian yang kedua tentang bantuan-bantuan yang memang tadi disampaikan beliau bahwa memang terjadi kendala teknis bahwa kita selama ini sudah mengajukan namanya DTKS yang sudah diinput melalui jaringan yang langsung ke provinsi sebenarnya, Pak. Sebenarnya itu sudah langsung input kita langsung dari kita ke provinsi. Namun tindak lanjut mungkin dari antara provinsi dan dinas sosial yang belum
jalin lah, sehingga masih belum ada keselarasan antara yang data yang keluar. Saya alhamdulillah dengan beliau Pak Syarif datang ke sini, insya Allah kita akan semakin merasa nyaman bahwa ada perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dari anggota dewan yang menjadi wakil kita di Banyumas Cilacap, khususnya yang mau untuk mengangkat aspirasi dari warga. Ya, nanti kita buat dokumen resmi, nanti kita sampaikan ke Bapeda. Karena ini drainase ini kan sudah berapa tahun ya, 90 jadi 95. Ya, Itu udah 20 tahun lebih lah ya, udah hampir 30 tahun. Nah ini masih jadi prioritas kita untuk bagian tertata, karena di Cilacap beberapa yang problem jalan kemarin, jalan beberapa yang rusak dan sebagainya kemarin sudah kita masukkan. Alhamdulillah juga sekarang sudah tereksekusi. Nah, tetapi ini yang baru ini makanya kita gali, nanti kita masukkan. Kebetulan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekarang di tahun awal ini 25 sampai pertengahan nanti di 2026 ada tema tentang infrastruktur. Jadi ini drainase bagian yang kita masukkan dalam tema infrastruktur pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, Mas. Usai di Desa Tegal Kamulyani Cilacap, perjalanan kita bersama Bapak Syarif Abdillah berlanjut bertemu generasi muda Cilacap dengan menghadiri kegiatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPNU dan IPPNU Cilacap. Di depan para pemuda penerus bangsa ini, beliau memberikan motivasi akan pentingnya berorganisasi untuk meningkatkan kapasitas diri dan pengalaman. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, dibutuhkan generasi yang kuat dan cerdas agar tidak terlindas budaya dan pengaruh asing. Pemuda Indonesia harus menjadi agen perubahan guna mewujudkan Indonesia emas, Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif di tahun 2045. Dengan akan menempatkan ibu dalam konteks negara bangsa Republik Indonesia itu mau seperti apa? Apakah organisasi pelajar yang isinya anak-anak manja yang tidak bisa bergerak apa-apa, yang minta sama orang tuanya nangis karena masalah, sedih galau karena urusan pacarnya putus, misalkan Nafil mungkin begitu, mungkin saya nggak tahu, atau karena ada tatanan hidup yang membuat kita itu jadi nggak bersemangat, atau organisasi pemuda atau pelajar yang siap bertahan hidup dalam situasi apapun, berjuang atas nama bangsa dan negara dan Nahdlatul Ulama dalam posisi apapun dan kondisi apapun. Ya, kebetulan kita lagi memberikan motivasi kepada IPPNU yang ke depan ada acara untuk Olimpiade. Yang pertama, pemuda pelajar ini memang harus memiliki komitmen untuk mencari jati diri melalui organisasi dengan cara belajar, baik secara organisasi maupun belajar untuk membaca buku dan membaca realitas kehidupan, karena itu menjadi fondasi kita agar menemukan jati diri kita. Tadi kita sampaikan itu dan responnya positif, dan besok di Olimpiade juga ada beberapa catatan masukan selain Olimpiade tentang seni dan budaya dan olahraga, tetapi juga ada teknologi. Tadi kita ngasih masukan itu, tapi nanti biar secara kepanitiaan dan teknisnya bisa didiskusikan dulu oleh pengurus cabang IPPNU Kabupaten Cilacap. Beberapa masukan dari beliau senior saya Pak Syarif memang cukup menarik untuk dibahas, dan memang kami di pimpinan cabang seharusnya ada inisiasi ke arah situ. Tapi kita belum tahu, nanti kita lemparkan ke forum bagaimana tanggapan dari teman-teman. Kalau memang bisa tercapai di kegiatan kali ini, kami sangat bersyukur dengan masukan yang sudah diberikan oleh Pak Syarif. Tapi kalau memang belum, ya mohon maaf Pak. Dan masukan lainnya terkait dengan gerakan pelajar kami yang harus baca buku dan lain sebagainya, itu memang masukan yang sangat berarti bagi kami, karena memang seperti diketahui literasi di Indonesia cukup rendah, dan kita sebagai organisasi yang bergerak utamanya di lingkungan pelajar
anggota kita dari pelajar dan mahasiswa harusnya bisa mendobrak itu. Pastinya dari kami PCI Ibnu dan PPNU Cilacap sangat antusias dengan tanggapan dari beliau, dan itu masukan yang memang sangat bermakna bagi kami, khususnya pelajar Ibnu PPNU Kabupaten Cilacap, karena bagaimanapun dari kami para pelajar, apalagi ini dari rekan-rekan itu banyak sekali dari pelajar-pelajar yang memang masih sekolah di SMP maupun MTS, yang pastinya literasi itu masih sangat-sangat diperlukan oleh mereka. Kita meyakini bahwa ke depan generasi kita adalah generasi yang hebat, generasi yang kuat, karena gen kita adalah gen-gen yang hebat, gen-gen yang kuat. Bahwa tinggal kita bisa mengarahkan, memberikan masukan, dan terus mendampingi mereka dengan cara yang baik. Saya rasa ini akan menjadi generasi emas di 2045, karena penguatan bukan hanya soal skill secara technically dan keterampilan, tetapi karakter dan mental serta kekuatan dari akal budi dan etika ini menjadi bagian yang penting, sehingga bangsa ini memiliki generasi emas di 2045. Saya yakin itu, dan kita akan terus berdoa, dan kebijakan pemerintah harus mendorong ke arah situ. Tidak hanya dalam konsepsi yang sifatnya duniawi saja, tetapi mental, karakter, dan ini menjadi bagian yang penting untuk selalu kita kuatkan dan kita kembang untuk persiapan generasi emas 2045.